Assalamualaikum. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ame Amelia Sarina. Di video kali ini Mbak Ame mau buat cookies kue lebaran. Nah, mau tahu cara buatnya dan apa aja ya? Di sini kita ada kue nastar, kue ulet bulu, kastengel, putri salju dan gula palam. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Langsung saja ke cara tahap pembuatannya. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 500 gram margarin. Kalau mau pakai full margarin juga boleh. Untuk rasa tetap lebih gurih dan lebih premium kalau dimix dengan butter ya. Lalu masukkan 225 gram butter. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Masukkan 120 gram gula halus. Aduk hingga tercampur rata dan sampai adonannya lembut. Ini saya aduk menggunakan spatula. Mau diaduk pakai whisk juga boleh. Boleh juga diaduk menggunakan mixer. Gunakan speed paling rendah hingga tercampur rata saja ya. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 6 kuning telur, 1 sendok teh vanili bubuk. Lanjut aduk sebentar hingga tercampur rata. Masukkan 1 kilo tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu pro rendah. 60 gram tepung maizena, 100 gram susu bubuk. Lanjut aduk adonan hingga tercampur rata sampai adonannya kalis. Ini adonannya udah lembut, udah kalis, jadi adonannya itu lembut seperti ini ya. Untuk memastikan udah kalis, ambil sedikit adonan, lalu pulung membentuk bulatan. Kalau bentuknya udah mulus, tandanya adonannya udah kalis ya. Nah, ini adonannya udah kalis, takaran bahannya udah sesuai, ini siap untuk dicetak. Ambil sedikit adonan supaya bentuknya sama besar. Saya ambil menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Pipihkan adonan. Masukkan selai yang telah dibentuk, lalu bungkus adonan. Bungkus hingga selai tertutup rapat ya, dan bulatkan hingga bentuknya mulus. Seperti ini ya. Lakukan hingga seluruh adonan habis. Untuk adonan tadi saya bagi menjadi 6 bagian sama rata ya. Setelah adonan selesai dibulatkan, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Saya panaskan dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah. Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 30-35 menit, atau setelah sekitar 35 menit dipanggang, ini cookiesnya udah matang, udah wangi banget, bagian bawahnya udah mulai kuning kecoklatan. Tandanya cookiesnya udah matang, lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Untuk bahan olesannya, saya sudah siapkan 2 kuning telur. Masukkan 1 sendok makan minyak sayur, 1 sendok teh susu kental manis, 1 sendok teh madu. Untuk merek madunya merek apa saja. Aduk hingga tercampur rata. Setelah cookiesnya dingin,
Olesi cookies dengan bahan olesan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini udah dioles 1 kali dengan kuning telur. Supaya warnanya lebih cantik, olesi lagi adonan dengan kuning telur. Ini diolesi dari yang pertama tadi. Jadi untuk pengolesan kuning telurnya ini sebanyak 2 kali ya. Kalau mau dioles 1 kali juga boleh sesuai selera. Setelah selesai dioles, ini siap untuk dengan suhu 100 derajat Celcius dengan api atas saja sekitar 10-15 menit hingga permukaannya kering sampai cookiesnya matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 15 menit dipanggang, ini bagian permukaan kuning telurnya udah matang, lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Diamkan hingga cookiesnya dingin, baru lepaskan cookies dari loyang dan masukkan ke dalam toples supaya cookiesnya ini tetap awet dan tahan lama. Setelah cookiesnya benar-benar dingin, masukkan cookies ke dalam toples atau wadah tertutup rapat supaya tampilannya lebih cantik. Ini nastarnya saya letakkan di paper cup. Kalau langsung diletakkan dalam toples juga boleh ya, sesuai selera. Nah, ini dia cookies nastarnya udah jadi, hasilnya cantik banget ya. Ambil 400 gram adonan. Di sini saya mau buat cookies gula palem. Di sini saya menggunakan sendok takar yang ukuran 7 gram. Lalu dibulatkan seperti ini sampai bentuknya mulus ya teman-teman. Kemudian ini kita balurkan di gula palemnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita siap untuk ditaruh di loyang. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah sudah selesai, ini siap untuk dipanggang. Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 40 menit atau sampai cookiesnya matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 40 menit dipanggang, kelihatan ini cookiesnya udah matang. Lalu angkat dan keluarkan cookies dari oven. Diamkan hingga cookiesnya dingin, baru masukkan cookies ke dalam toples. Setelah cookies gula palemnya sudah dingin, ini lanjut kita akan masukkan ke dalam toples. Nah, ini cookies gula palemnya seperti ini ya teman-teman. Dia itu nggak gosong juga. Tuh. Ini kita tata ke dalam toples seperti ini sampai selesai. Nah, ini hasilnya cookies gula palemnya ya teman-teman. Ini sangat enak. Kemudian ini kita tutup rapat. Siapkan alas adonan. Ini kita masukkan 400 gram adonan ya teman-teman. Kemudian ini kita pipihkan seperti ini. Lalu ini kita pipihkan menggunakan rolling pin karena kita mau buat kastengel. Bentuk adonan ini saya potong menggunakan penggaris. Kalau mau pakai cetakan juga boleh. Jadi untuk bentuknya sesuai selera. Potong-potong seperti ini karena ini saya mau buat kastengel. Lalu letakkan adonan di atas loyang. Untuk loyangnya nggak perlu diolesi margarin. Untuk bahan olesannya di sini saya siapkan 1 kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Olesi permukaan cookies dengan bahan olesan yang telah dibuat sebelumnya. Letakkan keju yang telah diparut di atasnya. Setelah selesai ini siap untuk dipanggang. Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 40 menit atau sampai cookiesnya matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 40 menit dipanggang, kelihatan ini cookiesnya udah matang, bagian kejunya udah kecoklatan. Lalu angkat dan keluarkan cookies dari oven. Diamkan hingga cookiesnya dingin, baru masukkan cookies ke dalam toples. Kalau cookiesnya udah matang, tandanya bagian atasnya kejunya udah kering seperti ini. Dan bagian bawahnya pun udah kecoklatan seperti ini. Nah, ini cookiesnya udah dingin ya. Masukkan cookiesnya ke dalam toples atau wadah tertutup rapat. Ini kita tata saja seperti ini ya, sesuai selera untuk menatanya. Nah, ini hasilnya. Ambil 400 gram adonan.
Kemudian tutup dengan plastik seperti ini. Lalu ini kita pipihkan menggunakan rolling pin ya, sampai benar-benar rapi ya teman-teman. Untuk ukuran dan ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, setelah sudah seperti ini kita buka plastiknya ya teman-teman. Bentuk adonan dengan cetakan saya pakai yang bentuk bulan sabit seperti ini. Untuk cetakannya ini yang saya ambil yang satu-satu ya teman-teman. Untuk ketebalannya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau mau lebih tebal lagi juga boleh, bisa gunakan yang ukuran 1 cm ya teman-teman. Ini kita lanjut bikin bentuk bulan sabit semuanya ya. Kemudian letakkan adonan di atas loyang. Untuk loyangnya nggak perlu diolesi dengan margarin lagi ya. Lakukan hingga habis. Setelah selesai dibentuk, ini siap untuk dipanggang. Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 35 menit atau sampai cookiesnya matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 30 menit dipanggang, ini cookiesnya udah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Dalam keadaan masih panas, cookiesnya boleh dibalurkan ke dalam gula halus supaya gula halusnya menempel. Untuk gula halusnya saya balurkan 2 kali. Ini satunya saya gunakan gula donat supaya lebih dingin saat dimakan. Balurkan cookies ke dalam gula halus dalam keadaan cookies masih hangat atau masih panas supaya gulanya menempel ya teman-teman. Letakkan cookies yang sudah dibaluri dengan gula donat di loyang atau cooling rack seperti ini hingga dingin. Baru masukkan cookies ke dalam toples ya, supaya cookiesnya tahan lama. Nah, ini cookiesnya udah dingin. Masukkan cookies ke dalam toples atau wadah tertutup rapat. Ayak kembali gula halus dan gula donat di setiap lapisannya ya, agar dia lebih manis dan dingin. Nah, setelah sudah selesai, ayak kembali gula halus di atasnya agar lebih cantik. Untuk cookies selanjutnya, ini saya sudah siapkan 400 gram adonan, choco chips secukupnya, serta pasta pandan ya teman-teman. Karena di sini saya mau buat cookies ulat. Ini kita masukkan beberapa tetes pasta pandan ke dalam adonan cookies ya teman-teman. Kemudian ini kita uleni agar cookiesnya ini adonannya tercampur rata ya teman-teman dan berwarna hijau seperti ini. Nah, setelah sudah berwarna hijau seperti ini siap untuk dicetak. Untuk cetakan yang saya gunakan ini ukuran 7,5 gram ya teman-teman. Ini kita ambil seperti ini. Kemudian ini kita bulat-bulatkan dulu ya. Tapi nanti itu nggak bulat banget, tapi agak lonjong ya teman-teman, karena kita mau bikin kayak ulet bulu kayak gitu ya. Ini kita ujungnya bikin kayak agak runcing seperti ini ya teman-teman tuh. Bisa dilihat ya. Nanti untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan masing-masing ya untuk bentuknya ya teman-teman. Kemudian ini kita beri garis-garis menggunakan garpu seperti ini tuh. Ini mudah banget ya teman-teman, gak usah pakai cetakan, cukup pakai garpu saja seperti ini untuk membuat garis-garisnya. Nah, setelah sudah diberi garis-garis seperti ini, untuk ujungnya ini kita tarik lagi agar dibengkokin sedikit ya teman-teman tuh. Kemudian ini kita beri mata dengan choco chips ya teman-teman untuk di kedua sisinya. Nah, setelah sudah jadi seperti ini kurang lebih cookiesnya ya, cookies ulat bulunya tuh. Ini kita taruh ke dalam loyang ya. Lakukan hingga habis.
Nah, setelah sudah tertata seperti ini cookiesnya siap untuk dipanggang. Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 35 menit atau sampai cookiesnya matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 30 menit dipanggang, ini cookiesnya udah matang, lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Diamkan hingga cookiesnya dingin, baru masukkan cookies ke dalam toples. Setelah cookiesnya dingin, ini saya sudah siapkan toples ukuran 250 gram ya teman-teman. Ini kemudian kita tata seperti ini. Tuh. Untuk posisinya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini hasilnya cookies ulat bulunya. Nah, ini dia kue kering lebarannya sudah jadi. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Di sini kita ada cookies ulat bulu. Nah, cookies ulat bulunya cantik banget ya teman-teman. Tuh. Bisa dilihat kurang lebih seperti ini ya. Tuh. Bagian belakangnya juga nggak gosong ya. Tuh. Ini pasti suka banget ya anak-anak ya teman-teman. Cocok banget ya. Nah, kalau ini saya juga suka ya teman-teman. Ini kastengel. Tuh. Ini cakep banget ya untuk kejunya. Kering juga ya. Terus belakangnya juga nggak gosong. Jadi enak banget ya. Rasanya gurih. Gurih dari kejunya ya teman-teman. Nah, di sini juga kita ada cookies yang paling manis, yaitu cookies putri salju ya teman-teman. Ini kebetulan bentuknya yang saya bentuknya bulan sabit ya. Ini cakep banget, ini lumer di mulut ya teman-teman. Cocok banget untuk lebaran nanti. Tuh, ini nggak gosong juga ya teman-teman. Nah, di belakang sana kita juga ada cookies nastar ya teman-teman. Ini nastarnya cakep banget. Kalau teman-teman mau bisa langsung dicobain ya. Tuh, untuk nastarnya glowing ya. Tuh. Untuk bagian belakangnya ini juga tidak gosong ya teman-teman. Ini enak banget. Ada manis gurih, asamnya gitu dari selainya ya. Nah, ini ada juga cookies gula palem ya teman-teman. Ini juga gurih banget ya. Terus juga manis gula palemnya enak. Itu krenyes-krenyes gitu ya teman-teman. Ini cocok banget untuk hidangan lebaran nanti ya teman-teman. Ini juga cocok banget untuk menjadi ide jualan kue kering saat menjelang lebaran nanti di tahun 2025. Nah, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.